Kita ngopi dulu, Bray. Ya, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ananuddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat semuanya ada di mana saja, semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesuksesan, kelancaran serta kemudahan dalam setiap urusan. Oke, sahabat-sahabat, pada malam hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu spesial. Ini beliau adalah sejarawan muda Indonesia. Beliau sudah berkeliling dunia, apalagi Nusantara. Ya, tentunya beliau walaupun masih sangat muda, tapi pengalaman dan pengetahuannya begitu luar biasa. Beliau adalah Kang Tendi Casri, atau saya biasa panggilnya Kang Profesor karena beliau pengetahuan tentang sejarah luar biasa, sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tendi sudah kemana saja ini? Meneliti golok nih kan, golok Biasa meneliti golok via online. Tapi itu kan berawal dari hobi sebetulnya ya. Jadi memang perjalanan kita dalam mengkaji peninggalan budaya dari berbagai macam masyarakat itu secara langsung atau tidak langsung kadang mempertemukan kita dengan hal-hal seperti itu. Ya, seperti ketika kita mau koleksi golok jawara, ternyata kan wah ada tipikal-tipikalnya yang berbeda gitu, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan ya seperti halnya yang akan kita bicarakan sekarang. Malam ini enaknya ngobrol apa nih? Ini ada banyak tradisi golok di tengah masyarakat. Tapi yang menurut saya uniknya ada golok di dalam pandangan masyarakat Betawi. Jadi pada malam ini kita akan ngobrol soal golok di tengah masyarakat Betawi. Nah, seperti apa menariknya? Jadi yang sebetulnya menarik adalah kita mulai dari penelitian dan juga kajian sejarawan terkemuka itu terkait dengan bagaimana ternyata sebagai masyarakat yang ada di wilayah ibu kota, kawasan ibu kota, itu mereka memiliki andil yang sangat besar, khususnya ketika proses mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan kalau kita baca literatur gitu ya, itu ada seorang peneliti asing yang bernama Robert Craig, itu menulis bagaimana kelompok jawara yang ada di sekitar Jakarta dan Bekasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga nama Indonesia ketika akan dikuasai kembali lagi oleh Belanda itu. Jadi kan Soekarno memproklamasikan dengan Hatta itu 17 Agustus ya. Tapi itu setelah itu tuh tidak langsung beres semuanya. Belanda tuh sempat akan kembali lagi dan kemudian ingin menguasai kembali lagi Indonesia. Namun terjadi berbagai macam gejolak perlawanan, yang salah satunya adalah yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan itu diinisiasi atau digerakkan oleh para kelompok jawara. Itu yang
sebetulnya menarik gitu. Dan tentu di tengah segala keterbatasan masyarakat kita gitu, yang tidak punya senjata seperti mereka, seperti pihak Belanda gitu ya, yang memang ada peralatan militer yang lengkap dan mumpuni. Ini masyarakat kita bisa melawan mereka dengan senjata tajam yang dalam hal ini adalah golok itu sendiri. Bahkan ada beberapa di antaranya juga yang punya hasil rampasan dari Jepang berupa katana, dan yang tidak punya ya memakai alat seadanya seperti halnya pada saat itu. Iya betul, bambu runcing itu yang terkenal itu ya. Tapi umumnya tradisi di Betawi itu goloknya kira-kira seukuran berapa? Nah, dalam kalau kita buka kembali gitu ya, penelitian-penelitian yang telah ada, misalkan dulu itu ada penelitian dari pengkajian nilai sejarah gitu ya, tahun 90-an. Itu ternyata di tengah masyarakat Betawi itu ada, kalau tidak salah baca, ada 2 jenis golok. Golok kerja dan golok simpenan. Golok kerja itu ada yang bilang bendol, ada yang bilang gablogan. Ini namanya unik, gablogan gitu ya. Gede itu. Iya, itu jadi si golok kerja yang justru pendek biasanya kalau buat kerja. Karena kan yang panjang justru itu biasanya buat menyerang ya. Tapi kalau buat kerja ya motong dahan, motong apa, biasanya cenderung lebih pendek, dan dia itu memiliki bentuk yang lebih tebal karena kan yang dicari kekuatannya untuk memotong kayu, ranting dan lain sebagainya. Nah, ini yang untuk jenis kedua, golok simpenan ini yang dikenal sebagai sorenan. Iya, ada sorenan simpenan yang biasanya berupa golok untuk khusus untuk kegiatan keagamaan, sembelih hewan-hewan ternak ya, atau juga yang jadi jagal mungkin sembelih hewan kurban dan lain sebagainya. Ada juga sorenan pinggang yang mana memang fungsinya untuk dipakai oleh orang-orang tertentu yang bisa memainkannya. Itu yang biasa dipegang oleh kelompok jawara. Iya betul. Nah, biasanya panjangnya sekitar berapa, Bro? Kalau kita lihat golok-golok yang ada di tradisi silat yang terkenal di daerah sana ya, ya misalkan ada golok seliwa yang juga memang lahir dari tradisi masyarakat Betawi, itu umumnya pendek karena dia menyesuaikan dengan tangan gitu. Karena kan untuk, saya juga pernah tanyakan ke salah satu orang yang mengajarkan ke saya gitu. Mengajarkan apa? Mengajarkan jurus-jurus. Iya, saya perlu sebut namanya nggak? Oh, nggak apa-apa. Namanya Guru Sonia. Iya, mungkin kenal ya. Itu kan saya tanya, Kang, kenapa sih kalau golok pendek? Karena katanya menyesuaikan dengan tangan. Jadi Sonia itu orang mana, Bro? Kalau tidak salah itu kerajaan Kance. Ada itu ya, Kancipura apa? Tapi mungkin ini sebetulnya adalah apa ya? Bukan hanya pendapat beliau saja, tapi memang preferensi umum dan logisnya seperti itu. Jadi semakin ukuran tangan itu memang mempengaruhi permainan golok. Dalam artian ketika golok ingin mudah digunakan, memang harus menyesuaikan dengan jari tangan. Makanya ada di istilah masyarakat Betawi juga golok sejengkal 3 jari. Iya. Ada yang kalau jarinya gede sejengkal 1 jari malah. Jadi itu juga bergantung dengan jarinya juga gitu ya. Namun yang jelas biasanya untuk permainan silat di tengah masyarakat Betawi yang sorenan seperti itu berukuran menyesuaikan tangan dan pendek. Berarti untuk ukuran sih kurang lebih mirip dengan ciomas. Iya betul. Malah kan di
Ciomas tuh masyhur sekali dengan masyarakat Betawi itu. Ciomas, Cibatu yang memang secara historis juga memiliki sejarah perjalanan panjang sebagai produsen golok-golok terkenal gitu kan. Betawi apa Banten? Produksinya di Banten gitu ya. Ciomas itu kan ada di Banten gitu. Tapi memang sudah sejak lama ada orang-orang yang memperjualbelikan hal itu. Karena kan Ciomas sendiri pembuatannya tidak sembarangan. Ada yang pembuatannya itu bahkan hanya di bulan-bulan tertentu. Biasanya mulut, termasuk juga pencucian dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita perhatikan juga, pandai keturunannya juga terjaga gitu silsilahnya. Dan kemudian untuk proses pembuatannya pun memakai sistem-sistem pembuatan yang masih seperti halnya dilakukan pada zaman dahulu gitu ya. Penempaannya, pencarian bahannya dan lain sebagainya. Tapi ya untuk masalah kesaktian atau juga tuahnya, kita harus harus bisa memperhatikannya secara lebih seksama lagi gitu ya. Karena kalau kita tidak cermat, sekarang banyak yang maaf ya, palsunya gitu ya. Nah, menurut pandangan Kang Prof Tendi, ada spesifikasinya tidak antara golok Banten dengan golok Betawi? Pandangan Kang Prof nih. Iya. Secara historis, kalau menyusuri berbagai macam literatur gitu ya, itu bukti-bukti zaman dulu mengatakan memang masyarakat Banten itu lebih dahulu berkembang gitu ya, dalam artian tradisi bela dirinya. Nah, Betawi ini kan memang sih ada konon katanya kajian dari budayawan Betawi Pak Ridwan Saidi gitu ya, yang menyatakan identitas masyarakat Betawi yang bukan campuran seperti hanya peneliti Lancaster dan lain sebagainya. Tapi secara umum banyak orang yang memahami bahwasanya masyarakat Betawi itu berasal dari campuran berbagai macam suku bangsa, termasuk salah satunya adalah Banten. Jadi memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya Betawi sendiri itu memiliki pengaruh yang kuat dari Banten. Jadi untuk sementara ini memang belum ada ya spesifikasinya antara golok obrok-obrok lagi. Ini seperti halnya nostalgia tahun lalu. Sudah setahun yang lalu saja Kang. Iya betul. Kang Prof datang kemudian mengisi di Pedang Golok Nusantara itu. Nah, karena saya lihat juga Kang Prof, ya Allah alam ya, mudah-mudahan nanti ada terang yang lebih jelas dan ada literasinya. Jadi sekilas antara golok-golok yang berkembang yang digunakan oleh masyarakat Banten maupun Betawi, berbicara panjang dan jenis bilah, ini seperti nggak ada perbedaan. Mungkin di karakter buatan ya, atau karakter lipatan itu, kayak misalkan sulangkar ya. Oh iya betul. Kalau sulangkar itu kan guratan pamor atau lipatannya kan jelas. Nah, kalau di Betawi sendiri kan ada juga kan? Ada juga kan? Jadi maksudnya untuk bentuk dan panjang saya lihat sih seperti sama gitu. Tidak terlalu kentara ya? Iya, tidak terlalu kentara. Nah, kalau untuk jenis handle memang yang lebih banyak variasinya adalah Banten. Iya, cengkolan ya. Cengkolan, ceker kideng kan juga di Betawi ada ya. Nah, cuma ya macam-macam lah. Kalau saya lihat dari jenis handle yang di Banten ini ya mirip-mirip dengan Cirebon, tapi lebih banyak Cirebon kalau menurut saya. Ragam jenis handle-nya. Jadi memang untuk mengidentifikasi
varian golok Betawi ini kan mau tidak mau kita harus menggalinya itu dari identitas kesukuannya dahulu kan. Misalkan kita ingin mencari ciri khas golok Cirebon, kita kan pasti mencari dulu Cirebon ini mulai adanya sejak kapan gitu ya, masyarakat Cirebon kan. Ingin mencari identitas golok Banten, kita analisa dulu sejarah Bantennya itu mulai dari kapan gitu ya, dan seperti apa masyarakatnya. Nah, masyarakat Betawi sendiri gitu ya, itu kan tadi seperti yang saya katakan, literatur banyak menyatakan bahwasanya identitas kesukuan Betawi itu baru terjadi di zaman Belanda itu. Jadi kalau misalkan sejarah Banten sudah sejak sebelum Belanda, Cirebon, Mataram sejak sebelum Belanda, kalau Betawi itu baru ada di zaman Belanda. Jadi saya pernah baca literatur yang menyebutkan salah satu pusaka, salah satu pejuang Betawi, Tong Gendut itu jenis pusakanya atau model pusakanya itu agak panjang. Agak panjang. Entah itu bentuk kebudayaan atau khas dari Betawi atau memang warisan dari mana gitu loh. Tapi kan yang berkembang sampai dengan hari ini justru bilah-bilah pendek. Antara Banten dan Betawi ini untuk ukuran ini kan tidak hampir ya, hampir tidak ada pembeda. Ya mudah-mudahan ada penjelasan nanti yang lebih jelas. Jadi kalau misalkan ada yang memahami ini bisa menjadi tambahan informasi. Mudah-mudahan. Kalau saya lihat perkembangan informasi tentang dunia pergolokan ini semakin terbuka lah. Artinya literasi tentang golok ini saya lihat di medsos dan sebagainya ini ya sudah mulai ada progresivitas, sudah mulai ada peningkatan, yang mana usaha ini tidak hanya sekedar tradisi lisan, tapi memang kita punya catatan, ada leluhur kita yang mahir, yang punya keterampilan dalam literasi. Catatan itu kayak Siksa Kandang Karesiar itu kan diantaranya membahas soal golok atau tentang golok. Oke, sahabat-sahabat, saya akan bercerita golok di mata masyarakat. Tapi sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita tentang golok di mata masyarakat Betawi, kita ngopi dulu, Bray. Ya, nggak oleh. Mari kita sama-sama saksikan. Golok dalam pandangan masyarakat Betawi. Sejarah kemunculan suku Betawi. Betawi adalah suku bangsa atau etnis yang berdiam di wilayah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku bangsa ini biasa pula disebut orang Betawi, Melayu Betawi, atau orang Jakarta. Nama Betawi itu berasal dari kata Batavia, nama yang diberikan oleh Belanda pada zaman penjajahan dulu. Menurut M. Yunus Mela Latoa, masyarakat Betawi dengan budayanya itu merupakan hasil pembauran berbagai unsur budaya berbagai bangsa dan suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumoyoso menduga bahwa orang Betawi adalah salah satu suku yang paling akhir terbentuk di antara suku-suku pribumi Indonesia lainnya. Lance Castells yang juga pernah meneliti suku Betawi menyatakan bahwa salah satu unsur utama yang membentuk etnis Betawi adalah para budak. Ia menguraikan bahwa saat VOC menguasai Jakarta, maskapai dagang itu mengisi kota dengan penduduk yang sebagian besarnya berasal dari kelompok budak. Dengan mengutip pendapat The Han
Castells menyatakan bahwa pada mulanya Gubernur Jenderal VOC memerintahkan orang Tionghoa dan orang Banda untuk tinggal di Batavia. Setelah itu, secara bertahap didatangkan juga kelompok budak dari kawasan Asia Selatan dan Indonesia Timur. Di zaman pendudukan Inggris, Sir Thomas Raffles menyatakan bahwa pemerintah akan menghentikan perdagangan budak. Dengan keadaan itu, Susan Blackburn mengungkapkan bahwa pada saat perbudakan dilarang pada tahun 1812, asimilasi budaya kelompok-kelompok budak yang telah ada sebelumnya menjadi semakin intensif karena tidak lagi terhambat oleh kedatangan kelompok budak baru yang saat itu sudah dihentikan. Setelah kelompok-kelompok suku itu melebur dan menghasilkan budaya campuran yang khas, maka mulailah dikenal suku Betawi sebagai satu istilah untuk menyebut kelompok masyarakat pribumi yang tinggal di Batavia. Dalam penelaahannya terhadap sejarah kota Jakarta, Tendi yang merupakan sejarawan IAIN Cirebon menyebutkan bahwa identitas suku Betawi semakin kuat saat tokoh nasional yang menjadi salah satu penggerak perjuangan kemerdekaan, yakni Muhammad Husni Tamrin, mendirikan perkumpulan kaum Betawi sebagai sebuah organisasi kesukuan pada tahun 1923. Dengan menguatnya identitas itu, maka akhirnya pemerintah kolonial turut menyebutkan Betawi sebagai salah satu suku yang mereka sensus pada tahun 1930. Dalam sensus itu tercatat bahwa etnis Betawi adalah mayoritas di kota Batavia dengan jumlah 778.953 jiwa. Pasca pengakuan dalam catatan pemerintah itu, nama etnis Betawi menjadi semakin dikenal sebagai nama resmi kelompok masyarakat asli yang berada di Batavia atau Jakarta dan wilayah sekitarnya. Golok dan masyarakat Betawi. Kondisi Batavia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis membuat keamanan daerah itu menjadi sangat rawan karena mudah tersulut konflik sektarian atau kelompok di tengah interaksi mereka. Dengan keadaan itu, para penduduk selalu mencoba menjaga keamanan diri dan kelompok mereka dengan berbagai macam cara, mulai dari belajar ilmu kanuragan hingga penguasaan senjata yang bisa diandalkan saat berada di dalam keadaan yang terdesak. Kehidupan perkotaan yang rawan keamanannya mau tidak mau mendorong setiap komponen masyarakat Batavia untuk mengembangkan ilmu bela diri tersebut. Sebagai daerah terdekat, Banten dan Bogor, serta wilayah Pasundan di selatan dan timurnya adalah dua daerah yang memiliki pengaruh kuat terhadap seni bela diri yang ada di tengah masyarakat Betawi. Dalam beberapa jurus memang tampak pula pengaruh bela diri Tiongkok, namun ilmu bela diri yang ada di Banten dan Bogor lebih mendominasi. Lagi pula, pasca penghentian perbudakan, dua daerah ini menjadi dua daerah pemasok utama tenaga kerja kota Batavia yang membuat interaksi masyarakat dengan budaya Banten dan Bogor jauh lebih intensif dari sebelumnya. Pengaruh kedua daerah itu tidak hanya terjadi dalam ilmu bela diri semata, namun juga dalam tradisi senjata yang ada di dalamnya, yaitu pemakaian golok jawara. Golok yang memang memiliki akar tradisi kuat di tengah masyarakat Banten dan Bogor, dengan tempat-tempat legendaris penciptaannya seperti Ciomas, Banten, dan Tugu yang bergeser ke Parigi dan Panyaungan, Bogor. Golok di kedua daerah telah digunakan sejak lama oleh masyarakat kegiatan bela diri.
Selain karena pembuatannya yang tidak terlalu rumit, ukurannya yang lebih proporsional dengan kondisi fisik atau tangan dari penduduk Bumi Putra, membuat penggunaan golok di tengah masyarakat Batavia menjadi begitu jamak. Terlebih pertarungan yang terjadi di zaman itu didominasi oleh kegiatan duel jarak dekat antar warga pribumi, sehingga golok pendek yang lebih fungsional dan atraktif menjadi jamak digunakan. Golok yang difungsikan sebagai alat bela diri disebut di tengah masyarakat Betawi sebagai golok simpenan atau sorenan. Sedangkan golok yang digunakan untuk kegiatan pekerjaan sehari-hari umumnya disebut sebagai golok gablogan atau bendo. Dalam pandangan budaya Sunda yang menjadi salah satu core budaya asal Betawi, pembedaan senjata seperti ini adalah suatu keniscayaan karena penggunaan senjata dalam masing-masing pekerjaan tidak dapat disamaratakan dan harus dispesifikasikan. Dengan demikian, pembagian golok yang menjadi sorenan dan gablogan di tengah masyarakat Betawi tidak hanya memperlihatkan bahwa golok memiliki tempatnya sendiri dalam berbagai macam kelompok masyarakat Betawi, namun juga menunjukkan bahwa etnis ini memiliki misi yang kuat dalam pelestarian budaya karena masih melestarikan spesifikasi penggunaan golok yang telah diwariskan secara turun-temurun dari dahulu kala. Oke, sahabat-sahabat, itulah cerita tentang golok di mata masyarakat Betawi. Jadi, Kang Prof, apalagi nih yang ilmu yang akan disampaikan oleh kita semua dari Kang Prof? Jadi memang menarik ini kelompok pejuang Betawi pada zaman Belanda. Sebetulnya kan bukan hanya kelompok entong gendut yang ada di Condet gitu ya. Ada juga mungkin yang masyhur seperti halnya Sit Bitung Rawa Belong gitu kan. Atau juga tokoh-tokoh Jawara lainnya. Itu memang tidak selalu sama gitu kepemilikan goloknya. Karena mungkin ada juga pengaruh dari aliran silat yang mereka pelajari itu sendiri gitu. Seperti halnya kan Condet itu dulu itu orientasinya ke arah selatan, yang mana di selatan itu ke arah Bogor kan. Di Bogor kita lihat ada aliran silat Cimande dan sebagainya. Nah, Cimande sendiri kan khas pajajarannya kental gitu, dengan golok-golok panjangnya. Ya, ukuran segini ya, betul, kurang lebih. Kayaknya dari waktu Kang Said Pendekar Cirebon itu kan aliran Pajajaran kalau nggak salah. Itu justru dia ketika suruh milih untuk mainan golok pusaka saya, itu beliau memilih golok yang ukuran panjang. Katanya enak buat lipat-lipat begini ya. Iya. Orangnya juga tinggi besar ya. Orangnya tinggi besar, pas lah kalau misalkan pegangannya panjang, seukuran ya setengah inilah, di sekitar 50 meteran, 50 sentian. Jadi di samping bagaimana ternyata golok itu menjadi bagian yang terintegral gitu ya, atau dalam artian bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat Betawi, ternyata golok juga memiliki fungsi dalam tradisi gitu. Dalam artian dia tidak hanya menjadi wujud pembelaan diri orang pribumi terhadap penjajahan asing, tapi juga menjadi wujud bagaimana masyarakat itu bisa melestarikan tradisi yang sudah turun-temurun dijalankan gitu. Dalam artian kan masyarakat Betawi itu ternyata berupaya menjaga atau juga melestarikan tradisi golok itu yang sudah ada dari Banten di sebelah baratnya, dari sebelah selatannya ada Bogor yang identik dengan Pajajaran, Priangan gitu, dan juga lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwasanya
masyarakat Golok itu memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Ya mungkin kalau bisa dikatakan gitu ya, itu di zaman kemerdekaan tadi gitu ya, yang ramai perlawanan kepada asing itu, Golok tuh sehari-hari itu ada di pinggang gitu. Dan memang sejak zaman-zaman sebelumnya itu seperti halnya keris, Golok itu di kota-kota pelabuhan itu dilakukan seperti itu gitu. Cuman memang ketika kita sudah merdeka, keadaan lebih aman gitu ya, manusia semakin ramai, membawa Golok itu justru menjadi semakin riskan. Akhirnya mulai ada larangan. Iya betul, melalui Undang-Undang Darurat tahun 1950-an itu. Karena ya saya juga kalau bawa Golok tuh kerasa sih agak sombong. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi bawaannya berani aja. Iya, bawaannya berani aja. Kalau yang macam-macamnya bacok. Iya. Oke, sahabat-sahabat, itulah bincang-bincang saya dengan Kang Prof Denny yang memiliki pengetahuan dan ilmu sejarah yang sangat luar biasa. Ternyata beliau juga sangat memahami betul informasi dan pengetahuan tentang pedang Golok yang ada di Nusantara khusus. Terima kasih kepada Kang Prof yang sudah memberikan pengetahuannya kepada kita semua. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.